Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramdhani Ramadan dengan NIM 18721-570. Di sini saya ingin menuntaskan ulangan tengah semester yang diberikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Bu Eka Putri SPD MPDE, dengan judul Perkembangan dan Peserta Didik Usia Remaja. Baik, langsung kita ke topiknya aja. Pengertian perkembangan peserta didik usia remaja. Perkembangan remaja menurut Mapiare dalam Mohali 2012 berlangsung antara umur 12 tahun sampai 22 tahun, yaitu umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 bagi pria. Perkembangan masa remaja merupakan periode transisi atau peralihan dari kehidupan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Periode di mana individu dalam proses pertumbuhannya, terutama pertumbuhan fisik, telah mencapai kematangan. Mereka tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak, namun mereka belum mencapai kematangan yang penuh dan belum memasuki tahapan perkembangan dewasa. Secara negatif, periode ini disebut juga periode serba tidak. The end state yaitu abalance, tidak atau belum seimbang, unstable, tidak atau belum stabil, dan unpredictable, tidak dapat diramalkan. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan baik dalam segi biologis, sosial, dan intelektual. Baik, topik selanjutnya yaitu perkembangan fisik dan kognitif pada remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa perkembangan ini, remaja mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Pada masa perkembangan remaja juga merupakan tahapan pubertas. Tahapan pubertas adalah sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh yang terutama berlangsung di masa remaja awal. Menurut Jean Piaget dalam Mohali 2012, remaja dalam tahapan perkembangan kognitifnya memasuki tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini dialami oleh anak pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahapan operasional formal ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaannya, yang merupakan hasil dari berpikir logis, aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang. Dalam tahapan ini, remaja mulai berinteraksi dengan lingkungan dan semakin luas daripada tahapan anak-anak. Remaja mulai berinteraksi dengan teman sebayanya dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Karena pada tahapan ini, anak sudah mulai mampu mengembangkan pikiran normalnya. Mereka juga mampu mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstrak. Baik, topik selanjutnya yaitu perkembangan hubungan sosial pada remaja. Apa sih hubungan sosial itu? Hubungan sosial itu adalah cara-cara individu beraksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya. Lalu, hubungan sosial ini juga berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya, misalnya makan dan minum sendiri, berpakaian sendiri, menaati peraturan, membangun komitmen bersama dalam kelompok atau organisasinya, dan sejenisnya. Dalam perkembangan hubungan sosial pada masa remaja, berawal dari lingkungan rumah, kemudian berkembang lebih luas lagi ke lingkungan sekolah, dan kemudian berkembang lagi pada teman-teman sebayanya. Nah, di dalam hubungan sosial remaja ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, perkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan pergaulan. Maksudnya itu adalah hal ini menyebabkan remaja memiliki solidaritas yang amat tinggi dan kuat dengan kelompok sebayanya, jauh melebihi dengan kelompok lain, bahkan dengan orang tuanya sekalipun. 2. Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Hal ini menyebabkan remaja senantiasa mencari nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan. Jika remaja tidak
menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan, maka remaja cenderung akan menciptakan nilai-nilai kelompok mereka sendiri. Yang ketiga, mulai ada rasa tertarik terhadap lawan jenis. Hal ini menyebabkan remaja pada umumnya berusaha keras memiliki teman dekat dari lawan jenisnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu pada masa remaja mulai tampak kecenderungannya untuk memilih karir tertentu. Sebenarnya perkembangan karir remaja masih berada pada tahap pencarian karir. Baik, topik selanjutnya yaitu konformitas. Apa sih konformitas itu? Konformitas itu adalah perubahan perilaku atau kepercayaan agar selaras dengan orang lain. Konformitas tidak hanya sekedar bertindak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi berarti dipengaruhi oleh bagaimana mereka bertindak. Konformitas pada remaja. Penyesuaian perilaku remaja untuk menganut norma kelompok acuan, menerima ide atau aturan-aturan kelompok yang mengatur cara remaja berperilaku. Konformitas remaja terjadi di mana individu mengubah perilaku dirinya dengan menganut pada norma sosial yang ada, menerima ide-ide atau aturan yang menunjukkan bagaimana individu harus berperilaku. Nah, di dalam konformitas ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi remaja. Yang satu yaitu kohesivitas. Kohesivitas itu adalah tingkat ketertarikan yang dirasakan oleh individu terhadap suatu kelompok. Semakin tinggi tingkat ketertarikan individu terhadap suatu kelompok, maka semakin tinggi pula konformitas yang dilakukan. Yang kedua yaitu ukuran kelompok, bahwa konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya kelompok. Semakin besar suatu kelompok, maka semakin besar pula kecenderungan konformitas. Bahkan walaupun hal tersebut bertentangan dengan keinginan diri individu tersebut. Yang ketiga yaitu norma sosial deskriptif, norma yang menetapkan apa yang harus dilakukan, tingkat laku apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu oleh sebagian besar orang. Norma deskriptif atau himbauan yang dianut oleh sebagian besar orang dan dilakukan sebagian besar orang pada situasi tertentu. Yang keempat yaitu norma sosial induktif. Norma induktif atau perintah adalah norma yang menetapkan apa yang harus dilakukan, ketika laku apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu. Kemudian topik selanjutnya yaitu aspek-aspek konformitas pada remaja. Yang pertama, kepercayaan terhadap kelompok. Kepercayaan individu terhadap kelompok disebabkan karena bila individu tersebut berpendapat bahwa kelompok selalu benar, individu akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh kelompok tanpa mempedulikan pendapatnya sendiri karena keterbatasan informasi yang dimilikinya. Misalnya, kamu lagi berkumpul dengan teman-teman kamu, kemudian ia bermain game bersama kamu dan teman kamu memiliki informasi mengenai game tersebut. Lalu teman kamu mengasih informasi tersebut ke kamu dan kamu percaya apa yang diucapkan oleh teman kamu, dikarenakan bahwa kamu tidak terlalu tahu informasi game tersebut. Yang kedua yaitu kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri. Kepercayaan yang tinggi individu terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan tingkat konformitas karena kelompok bukan merupakan sumber informasi yang unggul lagi. Yang ketiga selanjutnya yaitu rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan utama konformitas adalah demi memperoleh penerimaan oleh kelompok sosial atau menghindari celaan kelompok sosial. Selanjutnya keempat yaitu takut menjadi orang yang menyimpang. Faktor yang mendasari perilaku konformitas hampir dalam semua situasi sosial adalah rasa takut akan dianggap sebagai orang yang menyimpang.
Setiap individu seringkali tidak mau dilihat berbeda dari kelompok sosialnya. Individu seringkali ingin diterima dan disukai oleh lingkungan. Sekian dari saya. Apabila video dan apa yang kami ucapkan tipe atau ada sedikit salah, kami ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya, dan kami akhiri video ini. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.